Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini, wahai sahabatku yang dirahmati Allah. Sholat sunnah dapat dikerjakan sehari-hari untuk melengkapi sholat fardu. Salah satunya yaitu sholat duha, yang jadi amalan sunnah yang bisa dilakukan untuk memperoleh pahala. Tidak hanya sekedar pahala, mengerjakan sholat duha juga dapat melancarkan rezeki. Keutamaan lain sholat duha adalah sebagai pahala sedekah. Secara lebih terperinci, siapapun yang mengerjakan sholat duha akan dianggap telah bersedekah atas seluruh anggota tubuhnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap pagi ruas anggota tubuh kalian harus dikeluarkan." Sedekahnya amar ma'ruf adalah sedekah nahi mungkar. Adalah sedekah, dan semua itu dapat diganti dengan sholat duha 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Siapapun yang mengerjakan sholat duha tidak akan dianggap sebagai orang lalai. Karena itu dalam mencari rahmat Allah, hendaknya kita senantiasa mengerjakan sholat duha agar terlepas dari sifat lengah dan lalai. Adapun hadits dari keutamaan tersebut adalah sebagai berikut. Orang yang mengerjakan sholat duha tidak termasuk orang yang lalai. Hadits riwayat Al-Baihaqi dan An-Nasai. Sholat duha juga membuat mereka yang mengerjakan diampuni dosa-dosanya di masa lampau. Siapapun yang mengerjakan sholat duha secara rutin, dosa sebanyak buih di lautan pun akan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang membiasakan menjaga sholat duha, dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan." Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Kemudian barang siapa rutin mengerjakan sholat duha, juga akan mendapat istana megah di surga kelak. Adapun sabda mengenai keutamaan sholat duha ini adalah sebagai berikut. Barang siapa sholat duha 12 rakaat, Allah akan membuatkan untuknya istana di surga. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Terakhir menunaikan sholat duha setidaknya 2 rakaat juga dapat menyehatkan tubuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pada pagi hari diharuskan bagi seluruh persendian di antara kalian untuk bersedekah. Setiap bacaan tasbih Subhanallah bisa sebagai sedekah. Setiap bacaan tahmid Alhamdulillah bisa sebagai sedekah. Setiap bacaan tahlil la ilaha illallah bisa sebagai sedekah. Dan setiap bacaan takbir Allahu Akbar juga bisa sebagai sedekah. Begitu pula amar ma'ruf, mengajak kepada ketaatan dan nahi mungkar, melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Ini semua bisa dicukupi, diganti dengan melaksanakan salat duha sebanyak 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Meski hukumnya sunnah, sholat duha mempunyai batas waktu yang harus dilaksanakan pada waktu yang tepat. Jangan sampai ibadah yang kita jalani menjadi sia-sia dan menimbulkan dosa karena sholat di waktu yang tidak tepat. Ternyata
ada waktu-waktu yang diharamkan untuk menjalankan ibadah sholat duha. Berikut ini ada beberapa waktu yang diharamkan untuk melaksanakan sholat duha, berdasarkan hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 1. Pukul 6 sampai pukul 7.30 pagi diharamkan, ketika sesudah subuh hingga matahari mulai terbit. 2. Pukul 11.30 sampai pukul 12.15 diharamkan ketika memasuki waktu zuhur hingga matahari terbenam. Selain itu, terdapat hadis-hadis Rasulullah yang menunjukkan waktu yang diharamkan sholat duha. Ibnu Abbas berkata, datanglah orang-orang yang diridhoi, dan ia ridho kepada mereka, yaitu Umar. Ia berkata bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang sholat sesudah subuh hingga matahari bersinar, dan sesudah asyar hingga matahari terbenam. Hadis riwayat Bukhari, bahwa ia melihat orang-orang mengerjakan sholat duha pada waktu yang belum begitu siang, maka ia berkata, ingatlah sesungguhnya mereka telah mengetahui bahwa sholat duha pada selain saat-saat seperti itu adalah lebih utama, karena sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholatnya orang-orang yang kembali kepada Allah adalah pada waktu anak-anak pantas sudah bangun dari pembaringannya, karena tersengat panasnya matahari. Hadits riwayat Muslim. Ibnu Umar berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila sinar matahari terbit, maka akhirkanlah, jangan melakukan sholat hingga matahari tinggi, dan apabila sinar matahari terbenam, maka akhirkanlah, jangan melakukan sholat hingga matahari terbenam. Hadis riwayat Bukhari. Alasan lainnya, kenapa waktu tersebut diharamkan untuk melaksanakan sholat duha? Karena adanya setan yang mengikuti di waktu tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, matahari terbit dengan diikuti setan. Pada waktu mulai terbit matahari, berada dekat dengan setan, dan ketika telah mulai meninggi, berpisah darinya. Pada waktu matahari berada tepat di tengah-tengah langit, ia kembali dekat dengan setan, dan ketika telah jadwal condong ke arah barat, ia berpisah darinya pada waktu hampir terbenam. Ia dekat dengan setan, dan setelah terbenam, ia berpisah lagi darinya. Hadis riwayat Nasai. Nah, itu dia sahabat beriman. Beberapa waktu-waktu yang diharamkan untuk melaksanakan sholat duha, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekian dulu video dari kami. Jangan lupa dukung channel ini dengan klik tombol subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.